Dari nyangkut di gravel bahkan sebelum balapan dimulai, sampai nabrak lebih banyak pembalap daripada yang bisa kita hitung. Lance Stroll memang punya reputasi yang unik di F1, tapi bukan reputasi yang membanggakan. Skill balapnya di lintasan, ya gitu. Ditambah sikapnya yang terkesan arogan, kayak anak orang kaya yang merasa posisinya aman apapun yang terjadi. Tapi pertanyaannya, apakah Lance Stroll benar-benar pantas dapat semua hate itu? Dan apakah dia sebenarnya masih layak balapan di kasta tertinggi otomotif ini? Kita mulai dari blundernya di Brasil. Lintasan lagi basah dan semua pembalap sedang menjalani formation lap. Tapi waktu Stroll masuk ke tikungan 4, dia datang dengan kecepatan terlalu tinggi. Pas ngerem, mobilnya langsung kunci dan muter keluar lintasan. Sebenarnya itu belum terlalu parah. Kalau aja dia nggak lanjut bikin keputusan paling konyol dalam sejarah F1. Bukannya mundur seperti yang disuruh engineer-nya, Lance Stroll malah mencoba balik ke track dengan robos gravel trap yang berlumpur, basah, dan licin. Hasilnya nyangkut total. Interview setelah balapan malah bikin dia kelihatan makin konyol karena nyalahin rem mobilnya. Dan bahkan kalau bener remnya dingin, tetap aja nggak menjelaskan kenapa dia malah nekat nyetir masuk ke dalam gravel basah. Lucunya lagi, ini bukan pertama kalinya Lance Stroll crash di formation lap. Di Monaco 2022, dia juga sampai nabrak pembatas dalam kondisi hujan yang mirip. Tapi, Lance Stroll memang punya bakat spesial buat bikin kekacauan. Malaysia 2017. Balapan sudah selesai, semua pembalap lagi cooldown lap. Tapi entah kenapa, Lance Stroll ngerasa itu waktu yang tepat buat nabrak Sebastian Vettel sampai mobil Ferrari-nya jadi roda 3. Lalu ada Hungarian 2021, cuma dalam 2 lap. Lance Stroll berhasil bikin 4 insiden berbeda. Dari nekan Vettel ke tembok sampai nabrak Pierre Gasly pas balik ke track. Stay out on this condition. Can you stay out? Yes! Bahkan kru pitnya sendiri pun juga nggak aman. Tahun 2020, dia kelewatan pitbox dan langsung nabrak mekaniknya sampai terpental. Komentarnya di radio. Brakes are really cold. Tapi insiden paling bahaya terjadi di US Grand Prix waktu Fernando Alonso lagi nyalip dia di straight. Pas Alonso mau lewat, Stroll tiba-tiba banting setir ke kiri di detik terakhir langsung ke jalur Alonso. Mobil Alonso sampai hampir terbang sebelum akhirnya menghantam pembatas dengan keras. Dan yang bikin parah, meskipun steward bilang itu salah Stroll, dia tetap nyalain Alonso. Tapi ada satu hal yang lebih sering ditabrak Lance Stroll daripada pembalap lain. Tembok. Jumlah crash bodoh yang Stroll alami gak kehitung. Tapi yang paling absurd mungkin Monaco 2023. Kondisi lagi basah di tikungan 5. Stroll kehilangan kontrol dan nyerempet pembatas sebelum masuk escape road. Setelah balik ke track, dia malah nabrak barir lagi di hairpin sampai sayap depannya hancur. Cukup? Belum. Dia bahkan ngelindes sayap depannya sendiri sebelum akhirnya nabrak barir sekali lagi. Sampai akhirnya Lance Stroll sendiri kayak udah nyerah. Dia parkir mobil di tikungan berikutnya dan langsung retire. Dan bisa dibilang, Lance Stroll adalah chaos kelas dunia. Bukan cuma skill nyetirnya yang bikin fans ilfeel, tapi sikapnya. Contohnya di Qatar 2023, setelah gagal di kualifikasi, bukannya introspeksi. Dia malah lempar setir dan mendorong personal trainernya sendiri dengan kasar. Interview setelah balapan juga parah. Jawabannya cuma 1-2 kata, dingin dan terkesan gak punya gairah buat balapan. Masalahnya nggak ada yang bisa menghentikan Lance Stroll. Kenapa? Karena ayahnya, Lawrence Stroll, adalah pemilik tim Aston Martin. Jadi seburuk apapun performanya atau sejelek apapun sikapnya, selama bapaknya masih punya tim itu, Lance Stroll akan tetap ada di sana.